lagi ya, shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi nih dalam Bible Storytelling bersama dengan Kakak Ica dan Kakak Dio. Iya, gimana kabarnya semuanya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau angkat pujian, kita mau masuk dalam storytelling kita di hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian ya. Kita mau angkat pujian Roh Kudus yang manis. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul bersama Tuhan untuk kami memuji Tuhan dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau mengerti Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami dengar boleh kami jalankan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, siapa yang di sini siap buat mendengarkan firman Tuhan? Boleh dong angkat tangannya? Iya, puji Tuhan. Nah, hari ini Kakak Ica mau cerita tentang murid Tuhan Yesus. Ada yang tahu ada berapa murid Tuhan Yesus? Berapa ya? Berapa? Iya, ada 12 murid Tuhan Yesus. Tapi Kakak Ica gak akan cerita tentang ke-12-12-nya, Kakak Ica akan cerita tentang beberapa. Jadi, ada sebagian dari murid Tuhan Yesus yang dulunya bekerja sebagai nelayan. Nelayan itu kerjaannya ngapain sih? Nelayan itu kerjanya adalah mencari ikan di lautan. Dan ada salah satu nih, murid Tuhan Yesus yang dulunya bekerja sebagai nelayan. Namanya adalah Simon Petrus. Loh, kok dia bisa sekarang jadi muridnya Tuhan Yesus? Mau tahu ceritanya? Yuk, lihat lagi ya. Nah, Simon Petrus itu dulu bekerja sebagai nelayan. Dia punya perahu, dia punya semua peralatan yang dibutuhkan untuk mencari ikan di lautan. Lalu, suatu hari dia pergi ke lautan, bukan lautan, lebih tepatnya sebuah danau. Dia pergi untuk mencari ikan. Tapi pada hari itu dia nggak bisa dapat ikan. Dia tidak mendapatkan ikan apapun dari danau itu. Padahal biasanya mendapat ikan. Tapi hari itu dia tidak bisa mendapatkannya. Lalu setelah dia berlayar ke tengah danau dan tidak mendapatkan ikan, akhirnya dia kembali ke daratan. Pada saat dia kembali ke daratan, di sana di daratan itu ternyata ada satu sosok. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat Simon Petrus.
Lalu Tuhan Yesus saat melihat Simon Petrus dan perahunya sampai ke daratan, Tuhan Yesus naik ke perahu itu, dan dari situ Tuhan Yesus mengajar banyak orang. Saat itu keadaannya di daratan ada banyak sekali orang-orang yang mau mendengarkan ajarannya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akhirnya mengajar dari atas perahunya Simon Petrus. Setelah selesai mengajar, setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, Tuhan Yesus bilang gini ke Simon Petrus, kamu pergi lagi ke sana, ke danau. Kamu mancing ikan lagi, kamu cari ikan lagi. Tapi Simon Petrus bilang apa? Tuhan, kami sudah cari Tuhan semalam, tapi kami nggak mendapatkan ikan. Gitu. Simon Petrus berkata seperti itu. Dia tidak percaya, dia tidak merasa, aduh kayaknya nggak mungkin dia ada ikan Tuhan. Tapi Tuhan tetap bilang, pergi, kamu cari ikan. Lalu pada saat Simon Petrus pergi kembali ke danau untuk mencari ikan, saat dia menebarkan jala untuk menangkap ikan, tahu apa yang terjadi? Ada banyak sekali ikan yang ditangkap oleh Simon Petrus di jala itu. Sampai perahunya nggak muat, sampai dia harus panggil teman-temannya, ayo bantu kita angkat ikan-ikan ini yang saya sudah dapatkan. Dia sampai harus minta bantuan teman-temannya, bantuan perahu-perahu lain untuk mengangkat ikan-ikan itu. Lalu setelah mendapatkan banyak ikan itu, akhirnya dia bawa perahunya sama ikannya balik lagi ke daratan. Terus habis itu dia datang ke hadapan Tuhan Yesus. Guru, saya orang berdosa. Tadi pada saat guru suruh saya pergi buat cari ikan, saya nggak percaya. Saya bilang, gak mungkin ada ikan. Gak mungkin deh Tuhan ada ikan, orang semalam saya cari udah gak ada. Tapi pada saat Tuhan suruh dan akhirnya dia pergi, buktinya apa? Ternyata ada banyak sekali ikan yang dia dapatkan. Dia mendapatkan banyak ikan pada saat itu. Dan Petrus bilang, Tuhan, saya gak layak buat pergi sama Tuhan. Saya gak layak buat ada di hadapan Tuhan, karena tadi itu saya gak percaya waktu Tuhan suruh saya pergi untuk menangkap ikan. Tapi apa yang terjadi? Apakah lalu Tuhan bilang, iya kamu berdosa, kamu tidak layak ada di hadapanku? Enggak. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus malah ajak Simon Petrus dari seorang penjala ikan, dari seorang nelayan, Tuhan ajak Simon Petrus untuk menjadi seorang penjala manusia. Tuhan pakai Simon Petrus dari yang tadinya mencari ikan, seorang nelayan tadi. Tuhan Yesus mau ajak Simon Petrus untuk sekarang ayo kita cari sama-sama orang-orang yang mau percaya sama Tuhan. Menjadi seorang penjala manusia. Tuhan angkat dia yang tadinya Simon Petrus bilang dia orang berdosa. Dia orang yang tidak layak. Tapi Tuhan melayakkan dia. Tuhan mau bawa Simon Petrus, ayo kita sama-sama melayani, kita sama-sama bekerja untuk memberitakan Injil, untuk membawa orang-orang percaya kepada Tuhan. Di sini kita lihat bahwa saat ada hati yang tidak percaya, ada hati yang ragu-ragu, padahal Tuhan bilang, ayo percaya, pasti bisa. Kalau kita mau percaya sama Tuhan, kalau kita mau berserah sama Tuhan, Tuhan bisa buat segalanya mungkin. Tadi dari yang ikan yang gak ada di danau, Simon Petrus yang tidak bisa dapatkan ikan, tapi ternyata dia mendapatkan ikan saat Tuhan suruh. Di situ dia akhirnya bisa melihat mujizat Tuhan. Dia bisa melihat ternyata tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dan dari situ akhirnya Simon Petrus lihat, oke, aku mau sama-sama pelayanan sama Tuhan. Nah, sekarang buat teman-teman semua, Kakak Ica tahu mungkin semuanya masih merasa masih kecil, atau aduh kayaknya aku gak mau melayani dulu deh, kan aku masih kecil, aku masih
masih 3 tahun. Atau Kakak Ica, aku belum sekolah, seperti itu. Tapi iya, kita lihat ceritanya Simon Petrus tadi. Dia dari seorang nelayan, akhirnya menjadi seorang penjala manusia. Dan kita juga bisa menjadi seorang penjala manusia. Penjala manusia bukan berarti kita tangkap orang pakai jala atau pakai kayu, bukan. Tapi kita mau sama-sama, kita udah tahu firman Tuhan, kita punya iman, kita mau sebarkan itu. Kita mau tunjukin ini kasih Tuhan ke orang-orang di sekeliling kita. Kita mau tunjukin iman kita. Kita mau sama-sama ajak, ayo kita percaya sama Tuhan. Kita mau ajak papa mama buat percaya sama Tuhan. Kita mau ajak kakak adik buat percaya sama Tuhan. Kita mau ajak teman-teman kita atau orang-orang tetangga kita bahkan untuk percaya sama Tuhan. Itu yang namanya menjadi penjala manusia. Bukan hanya Simon Petrus yang bisa menjadi penjala manusia, tapi kita juga. Kakak Ica yakin adik-adik di rumah juga bisa menjadi seorang penjala manusia. Yuk, makanya kita berdoa sama Tuhan, kita hadir di hadapan Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku mau Tuhan menjadi penjala manusia. Asalkan Tuhan yang suruh aku. Seperti itu. Ya, siapa di sini adik-adik yang mau juga pelayanan, kita mau jadi penjala manusia? Angkat tangannya. Ada? Puji Tuhan. Yuk, kalau gitu kita mau berdoa. Kita mau sama-sama hadir ke hadapan Tuhan. Kita mau sampaikan ke Tuhan doa kita ya. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami belajar Tuhan, ada murid-Mu Tuhan, Simon Petrus yang dulunya seorang nelayan, seorang penjala ikan. Tapi Tuhan mau bawa dia menjadi seorang penjala manusia, menjadi seorang pelayan Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami juga mau Tuhan menjadi penjala manusia, menjadi anak-anak Tuhan yang mau Tuhan menebarkan kasih Tuhan, firman Tuhan ke orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Sehingga setiap orang yang ada di sekitar kami Tuhan boleh melihat kasih Tuhan, boleh sama-sama percaya dan melihat keajaiban Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman ini Tuhan boleh terus ada di dalam hati kami Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau serahkan Tuhan aktivitas kami Tuhan, setiap kegiatan kami, keluarga kami Tuhan, kesehatan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang memberikan kesehatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Dan di dalam nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.